Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Emerson Horakalau, NPM 52170015 akan mempresentasikan review jurnal kimia energi terbarukan tentang bioetanol. Jurnal rujukan saya adalah produksi bioetanol dari jerami padi menggunakan ekstrak yeast pepton dextrose. Pendahuluan kita berbicara tentang bioetanol, berarti kita berbicara tentang energi, di mana Indonesia menghadapi penipisan energi bahan bakar fosil atau bahan bakar energi tidak terbarukan karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi energi. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan peningkatan gas pencemar yang dilepaskan ke atmosfer dan dapat menyebabkan perubahan iklim global. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sumber daya energi terbarukan yaitu bioetanol yang dihasilkan dari biomasa-biomasa seperti sorghum, mikroalga, tebu, jerami padi, dan lain-lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jerami padi untuk menghasilkan bioetanol, di mana jerami padi adalah produk sampingan dari produksi beras dan sumber daya hayati yang luar biasa. Jerami padi merupakan salah satu bahan limbah lignoselulosa yang berlimpah di dunia. Jerami padi setiap tahunnya menghasilkan sekitar 731 ton yang dibagi di Afrika sebesar 20,9 juta ton, Asia 667,6 juta ton, dan Eropa 3,9 juta ton. Jerami padi dapat menghasilkan 205 miliar liter bioetanol per tahun atau sekitar 5% dari total konsumsi. Di mana energi terbarukan adalah energi matahari dalam bentuk biomasa atau bioenergi, sehingga bahan baku jerami padi menjadi biofuel adalah pilihan yang penting untuk ledakan sumber daya energi alternatif dan juga dapat mengurangi gas yang berpolusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode yang relatif untuk pretreatment dan sakarifikasi enzimatik dari komponen selulosa dan hemiselulosa dari jerami padi oleh YEPD menjadi gula yang dapat difermentasi serta fermentasi hidrolisat menjadi bioetanol oleh strain Saccharomyces cerevisiae. Metode yang pertama adalah persiapan sampel. Jerami padi dikeringkan sampai berat konstan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu dikurangi ukuran menggunakan penggiling manual dan dianalisis layar dilakukan dengan berbagai ukuran untuk mendapatkan ukuran partikel yang diinginkan. Tahap yang kedua adalah pretreatment substrat. 30 gram substrat ditambahkan 200 ml larutan air suling, disaring, dicuci berulang kali dengan air suling sampai pH 7. Setelah itu jerami padi dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius sampai berat kering konstan selama 24 jam. Tahap selanjutnya adalah sakarifikasi dan fermentasi jerami padi. 200 ml larutan 0,1 natrium hidroksida dituangkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 0,5 gram YEPD dan 2 gram jerami padi yang diolah. Setelah itu labu Erlenmeyer disumbat, disegel dengan kertas aluminium foil, disimpan pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari dalam inkubator. Setelah itu dianalisis. Tahap yang selanjutnya pretreatment dengan alkali. Sampel 50 gram diukur menjadi 500 ml labu Erlenmeyer yang mengandung 250 ml larutan natrium hidroksida, dididihkan. Setelah itu sampel dibiarkan dalam suspensi selama 24 jam, dicuci beberapa kali dengan air suling. Setelah itu pH air dipantau sampai pH 7 tercapai. Air dikeringkan selama 6 jam dan dikeringkan lagi dalam oven pada suhu 65 derajat Celcius dengan berat konstan. Setelah itu bubuk kering disimpan di kantong plastik pada suhu kamar. Tahap selanjutnya adalah organisme digunakan untuk fermentasi. Sampel ragi kering 1 gram ditambahkan 10 ml air suling dalam botol, diguncang keras untuk pemerataan sel. Setelah itu aliquot 0,1 ml suspensi sel digunakan untuk menginkubasi YPDA. YPDA pelat diinkubasi pada suhu 28 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 48 jam.
Setelah itu koloni dimurnikan, kemudian subkultur pada YPDA dan kultur murni dipertahankan pada agar miring pada suhu 4 derajat Celcius. Tahap selanjutnya adalah ragi pepton dextro agar atau YPDA. Ditimbang ragi 10 gram, pepton 10 gram, glukosa 20 gram, dan agar 20 gram. Kemudian komponen diukur menjadi 1 liter air suling dalam labu Erlenmeyer, dilarutkan dan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu media agar didistribusi ke cawan Petri steril dan digunakan. Tahap selanjutnya adalah destilasi. Kaldu jerami padi difermentasi, dituang dan dipindahkan ke dalam labu alas bulat, ditempatkan pada mantel pemanas, dipasang pada kolom destilasi yang dilengkapi dengan termometer tertutup dalam air leading mengalir. Setelah itu labu difiksasi ke ujung kolom destilasi untuk mengumpulkan destilat pada suhu antara 70-90 derajat Celcius. Volume destilasi bioetanol diukur dan dicatat. Berikut adalah analisa bioetanol. Yang pertama, penentuan kuantitas dari bioetanol yang diproduksi. Destilat yang dikumpulkan diukur menggunakan tabung pengukur dan dinyatakan sebagai jumlah bioetanol yang dihasilkan gram per liter, dihitung menggunakan rumus Y sama dengan VE per VM kali 100%, di mana Y adalah hasil dari bioetanol, VE dan VM adalah volume dari destilat bioetanol dan campuran fermentasi masing-masing. Ini adalah gambar alat destilasi untuk produksi bioetanol. Berikut adalah uji keasaman tetrabel, uji sulfat, tes untuk ion klorida, kejernihan bioetanol, tes untuk mengurangi gula, tes untuk sianida, pengaruh konsentrasi substrat, pengaruh konsentrasi katalis, pengaruh pH, dan pengaruh durasi fermentasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, komposisi kimia jerami padi. Jerami padi mengandung komposisi kimia yaitu selulosa sebesar 38,24% dengan standar deviasi kurang lebih 1,92, hemiselulosa sebesar 29,08% dengan standar deviasi kurang lebih 1,03, lignin sebesar 10,63% dengan standar deviasi kurang lebih 0,73, abu dan lainnya sebesar 22,05 dengan standar deviasi kurang lebih 0,51. Yang kedua, evaluasi bioetanol. Tabel yang kedua adalah analisis fisiokimia bioetanol. Pada tabel ini hasil bioetanol sebesar 40,5%, pH 4, titrabel 5 ml, kejernihan 16,3%, total gula reduksi 58 mg, klorida positif, sulfat negatif, sianida 0,172 mg per liter. Gambar 2, pengaruh pretreatment pada hasil bioetanol. Yang diberi tanda hijau itu adalah diberi perlakuan dengan NaOH, yang diberi tanda merah adalah proses dengan pemanasan, yang diberi tanda biru adalah tidak diberi perlakuan. Pada grafik ini dapat dijelaskan bahwa pada 3 hari atau 72 jam waktu fermentasi, hasil bioetanol yang diberi perlakuan sebesar 45,85%, sedangkan yang tidak diberi perlakuan sebesar 40,30%. Ini karena akibat adanya gula larut dalam sampel yang tidak diberi perlakuan yang hilang selama pretreatment, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil bioetanol yang diberi perlakuan lebih besar dari yang tidak diberi perlakuan. Gambar 2, pengaruh konsentrasi substrat pada hasil bioetanol. Pada grafik ini dapat dijelaskan bahwa konsentrasi substrat meningkat dari 1 gram per liter sampai 4 gram per liter dengan
hasil bioetanol sebesar 49,5% setelah 3 hari atau 72 jam waktu fermentasi. Peningkatan konsentrasi substrat lebih lanjut hingga 8 gram per liter menghasilkan rendaman bioetanol yang rendah. Gambar 2, pengaruh konsentrasi katalis. Gambar 4, pengaruh konsentrasi katalis pada hasil bioetanol. Pada grafik ini dapat dijelaskan bahwa konsentrasi katalis meningkat dari 0,5% sampai 1,5% dengan hasil bioetanol sebesar 19,87 sampai 44,35% setelah 3 hari atau 72 jam waktu fermentasi. Peningkatan lebih lanjut dalam konsentrasi katalis 1,5 menghasilkan penurunan hasil bioetanol. Ini dikarenakan hasil dari lebih banyak katalisator yang mengkonsumsi glukosa terbatas untuk makanan sendiri, sehingga menghasilkan bioetanol yang rendah. Gambar 5, pengaruh pH pada hasil bioetanol. Pada grafik ini dapat dijelaskan bahwa ketika pH meningkat dari 2 sampai 4, hasil bioetanol sebesar 43,6% pada pH 4. Peningkatan pH sampai 7 mengalami penurunan hasil bioetanol. Penurunan hasil bioetanol disebabkan oleh enzim yang lebih aktif dalam medium agak asam, sehingga peningkatan pH medium jauh dari media yang asam menghasilkan pH hasil bioetanol dari pH 7 sampai 4. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kondisi pretreatment terbaik untuk jerami padi menggunakan NaOH 1 molar untuk waktu kontak 24 jam pada suhu 33 derajat Celcius dan rasio 1:10 pada cair. Namun, karena adanya gula larut dalam sampel yang tidak diberi perlakuan yang hilang selama pretreatment, sampel yang tidak diberi perlakuan digunakan dalam fermentasi. Kondisi fermentasi optimal diperoleh pada suhu 33 derajat Celcius, konsentrasi substrat 4 gram per liter, ukuran partikel 300 mikrometer, pH 4, dan waktu fermentasi 72 jam atau 3 hari. Pada konsentrasi substrat optimal 4 gram per liter, hasil bioetanol sebesar 49,5%. Konsentrasi etanol yang dicapai dalam penelitian ini tidak lebih tinggi dari 15 gram liter pangkat min 1 sebagai konsekuensi dari pemuatan jerami padi yang rendah. Oleh karena itu, untuk mencapai konsentrasi etanol yang lebih tinggi yang menarik untuk aplikasi industri, diperlukan pemuatan jerami padi yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.